Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Cahya Ferariani. Di video kali ini, saya akan memaparkan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi pembahasan. Yang pertama, Hajatul Insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Materi kedua, Ta'rif ar-Rasul, pengertian tentang Rasul. Dan materi ketiga, Makanatul Rasul, kedudukan Rasul. Materi pertama, Hajatul Insan ila Rasul. Pengertiannya, Al-Insan adalah manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Kedua, fitrah. Fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir. Fitrah manusia sudah dibekali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia diantaranya adalah wujudul kholik, mengabdi kepada kholik atau pencipta. Yang kedua, ibadatul kholik, mengakui keberadaan Allah sebagai kholik. Yang ketiga, hayatul munadomah, keinginan manusia untuk hidup teratur. Lanjut, hidayatul rasul. Jika kita mengikuti perintah Allah, maka kita juga harus mengikuti perintah Rasul. Syahadat terdiri dari pengakuan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dengan mengikuti petunjuk Rasul, maka kita sudah mengikuti jalan agama Allah. Berikutnya, hidayatul rasul terbagi menjadi 3. Yang pertama, makrifatul kholik. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Yang kedua, minhajul hayah. Petunjuk Rasul yang digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan ada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ibadatul sahih. Ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Materi kedua, Ta'rif ar-Rasul, pengertian ar-Rasul. Rasul dari segi bahasa berasal dari kata rasala, yang artinya mengutus. Sedangkan secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ciri-ciri khusus Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Memiliki as-sifatul asasiyah, sifat-sifat asasiyah. Memiliki al-mu'jizat atau mukjizat. Contohnya, bisa membelah bulan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Adanya an-nubuwat, berita-berita kenabian yang disampaikannya. Yang kelima, adanya at-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya.
Materi terakhir, Makanatul Rasul. Pertama, abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Yang membedakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan manusia lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, as-sunnah atau sunnah. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti Rasul lainnya yang memiliki mukjizat dari Allah dengan tugas-tugas mulianya. Yang pertama, tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Yang kedua, abdul amanah atau menunaikan amanah. Imamatul ummat atau pemimpin umat. Dan yang terakhir, dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.